Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud benda. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, jangan lupa kalian mengisi absensi terlebih dahulu di Google Form melalui link yang sudah Guru bagikan di WhatsApp group. Oke, ya kalau sudah absen, jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Baik, Ibu akan pandu kalian berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita belajar, Bu Guru mau mengingatkan kembali. Kemarin di subtema 3 kalian sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada bermacam-macam. Ada yang disebut membeku, ada yang disebut mencair, ada yang disebut menguap. Nah, di sekitar kita hal itu sering terjadi, bahkan pada benda-benda yang sering kita pakai atau kita konsumsi. Misalnya contoh seperti garam. Nah anak-anak, hari ini kita akan mengidentifikasi atau kita akan mencari tahu informasi tentang bagaimana cara proses pembuatan garam. Selain itu juga kita akan belajar tentang satuan waktu. Lalu kemudian kita akan belajar cara melipat pakaian atau teknik-teknik melipat pakaian. Sebelum kita mengetahui bagaimana proses pembuatan garam, baik, Ibu akan memperlihatkan dulu sebuah video berisi cara proses pembuatan garam. Silakan disimak video berikut ini. Bagaimana anak-anak? Setelah menonton video tadi,
Kalian pasti sudah tahu kan sekarang bagaimana proses pembuatan garam. Nah anak-anak, agar kalian lebih ingat bagaimana proses pembuatan garam, Ibu akan tugaskan kalian untuk menggambar dan menceritakan bagaimana proses pembuatan garam. Ya, kalian buat cerita bergambar dengan gambar di atasnya, lalu cerita sedikit di bawahnya. Oke anak-anak, kalian sudah tahu proses pembuatan garam bagaimana dengan cara penguapan air laut. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu satuan waktu. Kalian pasti belum mengetahui berapa lama sih waktu memanen garam tersebut. Iya, belum tahu ya? Ibu kasih tahu. Waktu panen garam itu diperkirakan 210 hari. Kalau kalian cermati, waktu itu mempunyai satuan. Tadi sudah Bu Guru sebutkan, itu hari. Selain hari ada lagi, yaitu jam dan menit. Oke, sekarang kita akan belajar tentang konversi perubahan satuan waktu dari jam ke menit atau dari menit ke jam. Untuk lebih jelasnya, lihat dulu video berikut ini. Nah anak-anak, untuk konversi satuan waktu, perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Di sini ada gambar jam ya anak-anak. Gambar jam ini terdiri dari jarum jam yang ditunjukkan oleh jarum yang pendek, terus jarum yang panjang menunjukkan jarum menit, jarum yang biasanya bergerak ini jarum detik. Sedangkan angka-angka yang ada pada jam ini menunjukkan jam ya. Terus ada lagi garis-garis kecil di antara jam ini adalah garis menit yang semuanya berjumlah 60. Kenapa 60? Karena setiap jarum jam akan berpindah ke jam angka yang lain, itu memerlukan pergerakan dari jarum menit yang menunjukkan ke 60 garis ini. Maka kita dapat simpulkan bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Oke, kita masuk contoh soal. Contoh pertama, seorang petani garam membutuhkan waktu 2 jam untuk mengisi air laut ke dalam tambak penampungan. Jika dijadikan menit, berapa menitkah waktu yang dibutuhkan oleh sang petani? Jadi penyelesaiannya, kalau kita sudah tahu 1 jam itu 60 menit, maka 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit, berarti 120 menit. Contoh kedua, seorang petani garam memerlukan waktu 90 menit untuk memanen 1 petak garam. Jika dijadikan jam, berapa jam waktu yang dibutuhkan petani? 90 menit sama dengan berapa jam? 90 menit kita jadikan dulu biar sama. 60 menit ditambah 30 menit. Kita tahu bahwa 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi 90 menit adalah 1 jam 30 menit. Ya. Sampai di sini mengerti anak-anak? Ya, terima kasih. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian langsung praktekkan mengenai konversi waktu ini dengan mengerjakan latihan soal yang akan Guru kasih. Terima kasih. Kita akan belajar cara atau teknik melipat pakaian. Ya tahu mungkin? Ya. Untuk lebih jelas, yuk kita saksikan lagi video berikut ini. Cara melipat kaos dalam 2 detik. Kali ini, Ibu menyajikan video panduan praktis bagaimana melipat kaos bisa dilakukan dalam 2 detik. Video ini akan memberikan panduan melipat kaos secara bertahap, sehingga akan memudahkan Anda untuk mempraktekannya. Dengan menguasai teknik melipat baju dalam 2 detik ini, tentunya Anda dapat menghemat lebih banyak waktu, bukan? Berikut tipsnya. Dari video tadi ada beberapa macam teknik melipat pakaiannya. Itu adalah cara cepat yang ditunjukkan oleh sama seperti gambar yang ini. Nah, cara biasa juga seperti gambar yang ini. Jadi ada 2 cara teknik melipat pakaian. Sekarang ayo mencoba kalian praktikkan melipat baju dengan teknik yang kalian inginkan. Baiklah anak-anak, kalian akan demikianlah pembelajaran kita
hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda pada proses pembuatan garam. Kita juga sudah belajar tentang mengkonversi atau mengubah satuan waktu dari jam ke menit atau dari menit ke jam. Kita juga sudah belajar tentang teknik melipat pakaian. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini, silakan kalian kerjakan evaluasi melalui link yang akan Ibu kirimkan. Oke, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan, apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kalian semua ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.